Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Orang pakai narkoba kan macam-macam. Intinya orang itu pakai narkoba itu belum tentu itu pelarian. Tapi orang tersebut biasanya kalau diberi nasihat sama orang tuanya itu ngelawan. Itu nomor satu itu dulu. Udah pasti itu. Jangan ngelawan dia pakai. Salah satunya itu. Kalau enggak sebenarnya orang tuanya ya kelihatannya tertib kelihatan ya. Tapi kalau anaknya pakai narkoba ini banyak hal. Bisa aja orang tuanya nyari uangnya kurang halal. Ya. Bisa aja orang tuanya si anak pemakai narkoba ini orang tuanya kaku, keras. Itu termasuk salah satu cabang dari kenapa orang itu memakai narkoba. Karena memang orang tuanya yaitu tadi ada yang kaku, ada keras, ada yang nggak peduli. Nggak peduli orang tuanya nggak peduli itu ya nggak mau ngasih nasihat, nggak ini ya. Ya kalau nggak narkoba mabuk dia, topi miring diminum, tiu diminum, gitu ya. Di situ sebenarnya nomor satu anak ini tidak nurut pada orang tua. Tapi yang jelas anak ini, kenapa Allah mengizinkan anak ini seperti itu? Berarti orang tuanya ada sesuatu yang tidak beres juga di hadapan Allah. Pasti. Kalau lah kan orang tuanya sholat, emang sholat itu terus anaknya baik semua gitu? Enggak. Pasti ada perilaku-perilaku yang menyimpang dari orang tuanya. Insya Allah. Karena kalau orang tuanya normal-normal aja, ya anaknya normal-normal aja, nggak ada yang aneh-aneh sebenarnya. Nah kalau anaknya sampai narkoba, berarti orang tuanya si anak ini memang ada yang aneh. Pasti. Kaku, keras, emosional, kemudian dibiarin, nggak diatur, kemudian dibangga-banggain anaknya, karena gantengnya dibanggain anaknya, sekolahnya dibanggain, dimodalin, diberi mobil, kan gitu. Mobilnya nabrak, diusut sama polisi, bapaknya pejabat, kepegang bapaknya, nah, ya begitu-begitu itu. Berarti dari hasil rezeki orang tuanya juga dipertanyakan juga, Ustaz? Bisa aja dari rezeki dari orang tuanya itu bisa dipertanyakan juga. Bagaimana cara dia mencari rezeki? Karena kalau dia mencari rezeki itu ya kurang halal, itu berarti memang ada yang dimakan oleh anaknya, akhirnya menjadikan pelajaran bagi orang tuanya. Sebenarnya begitu. Banyak dari orang-orang yang anaknya memakai narkoba ya seperti itu. Saya tidak menyalahkan orang tuanya, tetapi insya Allah itu seperti itu. Kalau saya tuntutan kerjaan Ustadz, saya kan artis, saya harus pagi saya di sini, nanti siang dikit saya di sini, siang saya di sini, sore di sini, malam di sini. Saya harus pakai itu biar mata saya itu atau tubuh saya fit. Makanya kalau orang yang memakai itu kan tergantung orangnya sebenarnya, tergantung orangnya mau bagaimana dia dengan narkoba. Kalau mamanya dia narkoba itu pingin tenang, pingin santai mamanya. Itu dari mana? Dia itu mamanya super sibuk, dia pingin tenang narkoba. Nggak ada orang super sibuk pingin tenang narkoba, itu nggak ada. Maksudnya nggak ada itu kalau dia ngomongnya begitu itu nggak ada. Intinya kenapa narkoba? Emang dia pengen. Karena dia sudah mengenal itu, dia tahu rasanya. Jadi nggak mungkin dia itu pengen tenang walaupun dia sibuk narkoba. Enggak. Selama ini memang jarang orang yang betul-betul dia itu bisnismen beneran itu pakai narkoba, jarang. Tapi anaknya bisa pakai. Karena yang diajari bisnismen tapi tetap menekan sana, neken sini, nyogok sana, nyogok sini, anaknya bisa. Seperti itu. Sama sebenarnya, di mana-mana seperti itu. Jadi anaknya sendiri itu memang agak sulit diberi masukan, dinasehatin, itu sulit sejak dulunya. Loh, kenapa dia tidak mengajarkan agama padahal dia kan dia nggak tahu agama. Lah, kalau dia pejabat, dia kan sering memanggil ustadz di kantornya ceramah. Terus apa fungsinya ustadz itu ceramah di kantornya dia?
buat nasehatin ya karyawannya. Karyawan apa dia? Karyawan. Karena dia sendiri, dia punya pikiran, punya otak, ini ustadznya itu saya yang bayar. Makanya dia kalau dinasihatin ustadznya nggak mau. Dia maunya seperti dia sendiri. Seperti itu. Kalau dia datang ke pengajian ngomongnya, saya pernah loh datang ke pengajian. Kan datang. Belajarnya kan kagak. Kan seperti itu. Saya pernah loh haji. Kan gitu. Haji itu menjadi kebanggaan, bukan sesuatu yang harus dihayati dalam haji. Saya pernah loh puasa. Gitu. Ya 3 hari di bulan Ramadan, habis itu enggak. Nanti di akhir Ramadan sebelum 1 Syawal itu dia puasa sehari aja. Jadi puasa kendang. dalamnya kosong. Nah di titik itulah akhirnya anak-anaknya kacau. Termasuk orang-orang biasa pun sama. Dia tidak memikirkan anaknya bagaimana anaknya itu akan menjadi anak yang soleh atau soleh. Dia tidak berpikir. Kadang-kadang orang yang menyekolahkan anaknya di pesantren nggak berpikir gimana caranya anak saya itu soleh atau soleha. Banyak orang-orang yang dari pesantren yang saat ini jadi artis top malah pakai tank top seperti itu. Intinya adalah walaupun dia dulunya sekolah di pesantren juga bisa aja kacau. Tidak menjamin berarti. Tidak, Bu. Ya istilahnya tidak menjamin kalau memang tidak didukung dengan orang tua yang senantiasa dekat kepada Allah Ta'ala. Ada orang tuanya itu juga sering kajian, anaknya jadi DJ, pakaiannya ya begitu-begitu itu. Dan ini sangat banyak seperti itu. Kenapa seperti itu? Nggak taunya orang tuanya juga seneng anaknya jadi artis loh. Kan akhirnya ketemu semua. Jadi memang tidak diharapkan anaknya itu solehah. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Narkoba akhirnya masuk. Dan itu kalaupun orang-orang tersebut itu nanti ketemu suami yang soleh, nggak akan sekufu. Biasanya. Saya tidak meyakini, tetapi Allah pasti akan seperti itu. Apakah pergaulan lingkungan bisa mempengaruhi juga gitu Pak Ustadz? Pergaulan lingkungannya, kalau lingkungannya nggak beres, anaknya suka, ya jangan menyalahkan lingkungan. Anaknya suka. Lah kalau dia suka, ya kamu umpamanya, Iya. oh saya itu pakai narkoba karena lingkungan saya. Lah gundulmu, kamu mau nyalain orang lain, kan gitu. Kenapa kamu suka di lingkungan itu? Saya terprovokasi. Saya tanya, kenapa kamu suka? Ya kan nggak bisa jawab. Memang kekuatan diri itu. Iya, karena memang lingkungan yang tidak baik itu kalau umpamanya kamu itu masuk ke situ dan suka, kan sama, sekufu itu. Itu jangan nyalain, wah anak saya itu hanya terprovokasi ikut. Anaknya udah narkoba dibela, seneng aja. Iya, benar. Seneng aku dibela. Ya akhirnya kan morotin orang tuanya terus. Karena orang tuanya tidak mau melihat anaknya salah, padahal anaknya ya salah. Nah, disinilah harus kita ketahui, narkoba nanti tergantung orangnya. Dia mikir ingin menghayal terus. Akhirnya dia malas mandi, dia malas menata dirinya untuk bekerja, dia malas. Nah, nanti lama-lama ini hilang ingatan, bisa jadi ODGJ orang seperti itu. Malas mandi, malas kerja, malas ngurusin hidup. Nah, itu akan jadi ODGJ beneran. Bukan karena narkobanya, saya insya Allah menjawab, bukan. Tapi karena jin yang ada di otaknya masuk karena dia sudah menyelipkan malas untuk mengurus dirinya sendiri. Kalau dia laki-laki, dia malas untuk bekerja, dia malas untuk menjadi imam, dia malas untuk mengurus dirinya. Mandi malas, ini malas, semuanya malas. Mandi bisa seminggu sekali, mamanya terus leyeh-leyeh hanya ngopi, ngerokok, mabuk lagi dengan narkoba, udah selesai. ODGJ nanti dia. Seperti itu. Kalau dia menghayal, kalau ini itu. Nah, itu temennya Haji J. Ada Kreatif. menghayal. Nah, itu pandai dia menghayal karena dia ekspresinya itu yang melalui narkoba itu. Sehingga kalau dia nggak pakai itu, dia bilang, aku nggak pakai, bodoh gitu. Iya. Ya intinya itu sebenarnya bukan bodohnya karena nggak pakai, karena memang dia pengen makan sebenarnya.
Kalau dia nggak pengen pakai, dia berpikir ketemu kok itu di memori ada. Seperti itu. Dan banyak hal yang dilakukan oleh narkoba. Kalau memang yang sering saya tangani orang-orang narkoba yang datang kepada saya itu dia bilang, saya ingin sembuh Ustaz. Kalau dia tulus, saya akan jawab, insya Allah saya bantu. Serius, iya. Saya masih kadang-kadang sako, tapi saya berusaha Ustaz. Tapi nggak kuat, saya harus minum ini. Kalau enggak, saya sako. Benar serius mau berubah, insya Allah Ustaz, bantu saya. Oke. Akhirnya dia tanya, sako itu bagaimana? Sakau itu biasanya jin yang masuk karena ketagihan narkoba. Pengen dia. Dia pengen sekali narkoba. Jadi sama seperti kalau seorang muslim nagih dengan sholat. Dan pengen dia itu sholat. Pengen dia sholatnya khusyuk. Pengen dia itu menghadap pada Allah Ta'ala itu serius. Itu nagih kecanduan ibadah. Itu ada makhluk juga yang masuk Pak Ustaz? Kalau itu nafsu, insya Allah ada. Tapi kalau memang itu dia lakukan dengan ikhlas, karena dia mencari ridho Allah terus, insya Allah ada. Makanya kadang-kadang ada orang yang muslim, walaupun dia hijrah, jadi murtad, seperti itu. Ya seperti itu sebenarnya. Karena banyak makhluk seperti itu. Insya Allah, wallahu a'lam ya. Nah, narkoba ini nanti macam-macam. Nah, ada yang sakau, kemudian saya akan bantu. Nah, kemudian yang penting dia niat beneran. Kemudian dia mau berubah. Titik itulah taubatan nasuha itu akan dimulai. Nah, di sini saya hanya mendorong agar Allah melepaskan jin yang dulu masuk karena dia itu menginginkan narkoba. Cuma karena memang barangkali imannya itu ya masih kurang di hadapan Allah, nah memang perlu booster dorongan. Seperti itu ya, saya bantu, alhamdulillah, saya suruh mamanya 2 bulan lagi ya datang, saya tanya gimana masih sako? Alhamdulillah sudah tidak Ustaz. Alhamdulillah. Kalau orang tuanya keinginan untuk baik tapi anak yang menderita ini nggak mau, gimana terus? Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Karena nggak maunya anak ini sebenarnya salah satu orang tuanya juga punya sifat tidak mau dipaksa. Nah, karena orang tuanya tahu pakai narkoba itu dilarang, bisa menghancurkan masa depan, ya orang tuanya yang berharap agar anaknya itu tidak hancur. Tetapi lupa bahwa anaknya itu tidak mau dipaksa, sama seperti orang tuanya yang dia punya prinsip tidak mau dipaksa. Ada cara lain nggak Ustadz biar anaknya sembuh? Karena orang tuanya berkeinginan keras. Insya Allah ada. Salah satunya adalah orang tuanya yang mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Entah ayah, entah ibunya yang keras hati, yang kaku, yang tidak mau mendengarkan nasihat. Itulah ini yang dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Kebanyakan doanya malah anaknya supaya diberi jalan segala macam. Orang tuanya malah nggak seperti itu ya doanya. Gini. Sebenarnya semua yang terjadi sebenarnya atas izin Allah. Itu kunci nomor 1. Kalau anaknya menjadi seperti itu berarti insya Allah itu gambaran dari orang tuanya. Itu nomor 1. Jangan bilang bahwa Allah itu menjadikan anaknya terkena narkoba disebabkan Allah itu dolim kepada orang tuanya. Nggak boleh. Nggak mungkin Allah itu akan seperti itu. Tidak akan mungkin karena udah beberapa ayat itu menceritakan Allah tidak dolim kepada hambanya. Jadi orang muslim harus berpikir bagaimana dia tidak boleh, walaupun secara implisit kesannya itu dia terdolimi dengan anaknya seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya banyak orang menyerahkan ke orang lain anaknya narkoba. Orang tuanya duduk manis saja di rumah. Sama aja itu. Itu kan rasa tidak bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab gitu, anaknya pakai narkoba, tanggung jawab nggak pakai narkoba itu? Kan nggak juga. Klop nggak sifatnya anaknya yang tidak mau bertanggung jawab dengan dirinya, dengan memakai narkoba, dengan ayah ibunya yang ada masalah cuma enak-enak di rumah. Klop. Oh, menurut saya klop. Nah, itu cara Allah Ta'ala. Jangan menyalahkan Allah walaupun tidak menyalahkan Allah.
Ini ujian bagi saya. Iya, tapi ujian bukan dari hanya kamu. Kalau ini kamu dibuat malu sama anakmu, berarti dulu insya Allah kamu juga pernah mempermalukan orang lain. Itu aja sebenarnya. Nah itu nggak boleh. Makanya kalau mempermalukan orang lain kan merasa dirinya benar, paling baik. Nggak boleh. Biasa saja. Seperti itu. Nah, insya Allah dari sanalah mudah-mudahan difahami. Sehingga kalau anak punya masalah narkoba, orang tuanya harus mengikuti. Apa yang harus saya kerjakan, Ustaz? Doa. Saya pernah ada pasien saya. Jatuh. Ini bukan urusan narkoba. Ya narkoba saya ceritain, alhamdulillah banyak yang diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Ini adalah anak seorang kolonel, saya cerita aja. Kombes. Saya bilang kolonel, saya nggak bilang kombes. Berarti kan bukan di kepolisian, kan gitu. Iya, Kolonel ini sama Kolonel. singkat. Dia ada di Jakarta, anaknya ada di Surabaya. Anaknya dokter gigi. Oh, sudah dewasa Pak Ustaz. Udah. Anaknya, walaupun nggak mirip dengan narkoba, anaknya itu sudah 2 tahun itu tidak mau ngomong ketemu sama ayah dan ibunya. Wah, marah. Nggak tahu bapak ibunya. Oh. Saya tanya, sejak kuliah begitu nggak dia? Saya sudah lihat dia sudah seperti itu. Sejak SMA ada begitu nggak? Mulai ada gejala. Oke, berarti ini gejala itu sejak dari SMA. kecil ada. Kemudian saya melihat dari Kehidupan. ceritanya Pak Kolonel dengan istri ini, Orang tua menceritakan itu. anak ini, saya berpikir bahwa oh ini dimulai sejak awal. Saya tanya sama ibu, sama Pak Kolonel tersebut, Pak, Bu, saya mau tanya, siapa ini kan anak ini kan nggak mau ngomong, nggak mau ketemu, nggak mau ngomong, nggak mau ketemu. Saya tanya sama Pak Kolonel sama ibu, siapa di antara bapak sama ibu yang pernah sebelum si masnya ini keluar, sebelum masnya ada dalam kandungan atau lahir, itu bapak atau ibu yang punya niat waktu itu tidak mau ketemu sama orang tuanya atau tidak mau ngomong sama orang tuanya atau pada mertua. Itu alhamdulillah istrinya Pak Kolonel langsung bilang, kayaknya saya Ustaz. Ibu ingat? Ingat. Kenapa? Ceritalah beliau. Dulu saya menikah dengan suami saya kan TNI. Ya, gajinya alhamdulillah cukup lah. Cukup lumayan lah ya. Tapi saya tahu suami saya itu baik. Tapi sebagian uangnya diberikan pada ibunya dan juga pada saudara-saudaranya untuk sekolah saudara-saudaranya, adik-adiknya waktu itu. Di situ saya ingat, di titik itulah saya nggak suka ketemu sama saudaranya. Saya juga tidak suka ketemu dengan mertua saya. Jadi kalau saya diajak suami saya ke rumah orang tuanya itu, saya nggak mau ngomong, memang bener saya nggak mau ngomong. Kalau saya nggak ditanyain, saya nggak ngomong. Ditanyain pun saya ngomongnya nggak terlalu banyak. Apakah itu Ustaz? Insya Allah betul. Ya, kemudian saya bilang, Bu, mertua masih. Alhamdulillah, ibu nanti setiap hari minta maaf sama mertua jika ibu dulu jengkel, tidak mau ngomong, niat tidak mau ngomong, niat tidak mau ketemu sama saudara atau sama mertua, mau ya nanti mohon maaf kepada orang tua, mertua seperti itu, mau Ustaz. Minta maaf sama saudara-saudara dari ipar, dari bapak, mau Ustaz. Dia jalanin. 3 bulan kemudian datanglah ketemu sama saya. Oh, bukan 3 bulan. Bulan pertama, beliau datang itu cerita, Ustadz, alhamdulillah, anak saya sudah mau ngobrol sama saudaranya. Kakaknya atau saudara mana nih? Adiknya. Iparnya. Oh, Dulunya ipar. nggak mau ngomong. Kalau ada saudaranya masuk kamar, nggak mau ngomong, nggak mau ketemu juga nggak mau. Wah, alhamdulillah sudah ketemu saudaranya, kemudian sama iparnya masih mau ngobrol. Terus kemudian saya bantu doa lagi, ibu tetap ya minta maaf sama orang tua, minta ampun pada Allah. Iya Ustaz. Dia jalanin. Kemudian baru sekitar 2 bulan
beliau datang lagi ketemu sama saya. Pak Kolonel sama istrinya bilang, Ustadz, anak saya alhamdulillah sudah mau ketemu dan bicara dengan saya, ngomong bapaknya. Alhamdulillah. Nah, ini adalah si anak ini kan nggak perlu ketemu sama saya. Yang ketemu kan orang tuanya. Tapi karena orang tuanya itu tulus, mau mengakui kesalahannya, kan gitu. Mau meminta maaf sama orang tuanya, mau memohon ampun kepada Allah Ta'ala, Allah menjawab langsung. Sekarang sudah bisa komunikasi normal anaknya, alhamdulillah. Nah, ini saya ceritakan bagaimana kalau anaknya enggak ini orang tuanya. Insya Allah masih ada ini, asal orang tuanya jangan sok tinggi, jangan sok pejabat, jangan merasa kaya, jangan merasa tinggi, jangan merasa hebat. Enggak. Ayo kita duduk sama-sama, kita selesaikan. Seperti itu. Enggak usah yang seperti itu. Ada juga orang yang LGBT, dokter. Dari ayah dan ibunya salah, saya nasihatin mau, dua-duanya mau, beliau berubah. Dia ini, anaknya yang dokter, alhamdulillah diberi kenormalan oleh Allah Ta'ala, dan dia sudah suka sama perempuan. Laki dokternya ya. Itu beneran serius. Nah, makanya di sini doa kepada Allah Ta'ala tidak hanya cuma doa, ya Allah berikan kesembuhan. Itu bukan doa, itu meminta namanya. Doa itu ada adabnya. Fatihah dibaca umpamanya, atau alhamdulillah bersyukur pada Allah, kemudian sholawat Nabi, kemudian memuji Allah, kemudian baru mohon. Jika masalah itu karena dosa kita, kita mohon ampun. Nah, baru di masalah itu mohon diselesaikan oleh Allah. Jangan merasa kita yang hebat, tidak boleh. Berlaku dengan yang anak narkoba, Ustaz? Ini kan analoginya. Rata-rata yang datang ke saya itu anaknya yang datang dan mau berubah. Ini rata-rata ya. Jadi bukan ke orang tuanya pingin anaknya, wah emang saya tukang sihir apa gimana? Langsung di-shoot gitu. Ya enggak, asal orang tuanya mau. Ya tadi yang saya ceritain, Pak Kolonel tadi itu kiasannya di Pak Kolonel dengan istrinya, beliau mau anaknya nggak tahu apa-apa. Anaknya sudah menikah belum itu Pak Ustadz? Yang mana? Anaknya Kolonel. Sekarang saya belum tahu ya, saya udah berapa, 1 tahun ini nggak ketemu sih ya. Insya Allah ya 1 tahun ini nggak ketemu kayaknya. Ya 1 tahun ini nggak ketemu, jadi mudah-mudahan udah menikah aja lah. Emang kenapa? Enggak, tadi ketemu ipar itu maksudnya mau iparnya dari saudaranya. Ipar dari ibunya kan? Ipar dari saudaranya dia yang sudah menikah. Nah, kejadian itu Pak Ustadz, itu kan anaknya sudah dewasa, sudah tamat ini. Terus oleh Allah diperlihatkan tidak mau bicara. Itu tergantung apa sebenarnya Pak Ustadz? Sebenarnya itu Pak Kolonel sama istrinya saya amati ini ibadahnya bagus. Keimanannya di hadapan Allah itu bagus. Semakin keimanannya bagus, semakin ditunjukkan kesalahan yang masih ada, dosa yang masih ada. Orang tuanya, khususnya ibunya. Saya amati, ini bagus nih. Pak Kolonel sama istrinya bagus, saya amati bagus, tertib. Dan Pak Kolonelnya sendiri itu ya sopan, senang jadinya. Inilah orang yang kalau jadi pejabat itu bagus itu yang seperti itu. Nah, karena memang itu ditunjukkan sama Allah, Allah mau menunjukkan, kamu yang putri ini, kamu masih ada dosa dengan mertuamu. Maunya Allah begitu. Diberikan hidayah dari Allah Ta'ala kepada ibunya dan Pak Kolonel, ketemu sama saya, kelop sudah. Tinggal minta maaf ya sama mertua, kemudian mohon ampun kepada Allah. Selesai. Dan kalau memang imannya bagus, ya nanti akan dikikis. Hati si anak itu Allah yang ngikis. Bukan karena anaknya dikasih air minum biar nanti itu kan sihir namanya. Apapun bentuknya itu sihir. Karena tidak ada sihir di sini. Karena dia juga tidak kena pelet, dia juga kena ini karena kesalahan orang tua. Kembalikan pada Allah Ta'ala. Di sini menceritakan bahwa saya memberikan gambaran bahwa kita harus tunduk pada perintah Allah Ta'ala. Memintanya pun hanya kepada Allah Ta'ala. Saya tanyain pakai air Ustadz, enggak, saya hanya pakai doa aja. Saya ajarkan kepada orang tuanya doa yang baik, yang berhubungan dengan
kejadian yang terjadi, kemudian mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang tuanya, klop sudah. Tinggal tunggu aja. Kalau orang tuanya tulus ya insya Allah Allah kabulkan. Tapi kalau orang tuanya pinginnya ya anaknya sembuh, dia tidak mau, ya monggo aja saya sih ya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Pak Ustadz, sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu bisa kita pahami dan kita coba untuk jalani dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak terkena musibah-musibah. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.